Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cacan Beta. Oke teman-teman, di video kali ini saya lagi beres-beres untuk persiapan breeding yellow FCCP ya. Sebagian sudah saya siapkan dan sebagian juga masih saya sortir ya untuk indukannya sendiri. Nah, jadi di sini kita akan bahas settingan yellow FCCP agar bisa lebih baik dari warnanya dan kemudian dari formnya ya. Yuk, di sini kita simak ya videonya sampai selesai. Tetap di channel Cacan Beta. Oke teman-teman, di sini saya akan setting indukan untuk breeding di minggu ini ya, yellow FCCP. Banyak yang bertanya settingan yellow FCCP yang baik itu seperti apa ya bang? Nah di sini saya akan coba tampilkan settingan indukan ala saya sendiri ya teman-teman. Nah di sini kita lihat ya, saya juga lagi sortir untuk bahan indukan yellow FCCP. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah yang di depan ini nggak masuk untuk bahan indukan ya teman-teman. Kenapa nggak masuk? Ini size-nya masih kurang cukup ya, dan umurnya juga masih kurang ya untuk di breeding ya. Nah untuk form sama warna ini udah cakep. Kemungkinan ini di 2 minggu ke depan mungkin tahap kedua akan masuk di nominasi untuk saya breeding ya teman-teman. Nah jadi sini ada beberapa yang akan saya breeding ya. Ini sudah saya sortir. Nah di bawah ini memang sudah masuk kriteria untuk breeding yellow FCCP saya ya teman-teman. Nah ini jadi ada 12 pasang. Nah di ujung sana nanti kita akan coba review ya settingan indukan saya seperti apa. Dan banyak juga teman-teman yang nanya, Bang, coba disetting dong indukan FCCP yang baik seperti apa. Nah, jadi di sini kita akan coba bahas ya. Oke, teman-teman, kita coba ke sana, kita akan coba bahas ya. Nah, ini teman-teman udah dilihat ya, ini tempat breeding saya. Nah, ini saya pakai styrofoam. Kemudian ini ember saya bolongin bawahnya dengan maksud agar mempermudah ketika mengangkat mengangkat ember. Dan ini memang untuk 2 pasang ya teman-teman. Jadi di sini saya pakai sistem 1 styrofoam 2 pasang ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 styrofoam dikali 2 berarti 12. Berarti saya akan breeding 12 pair. Nah, nanti ketika sudah selesai, ini indukan betina diangkat, jantannya rawat burayaknya, nanti kita langsung angkat saja teman-teman. Nah, jadi di sini ada 2 indukan dari burayak yang ada di styrofoam ini. Nah, oke teman-teman, di sini juga saya udah siapin sampel untuk breedingnya ya teman-teman. Nah, ini sampel yang saya akan breeding ya. Ini memang bahan breeding saya. Ini nggak terlalu baik ya, karena banyak teman-teman nanya sih settingan indukan saya seperti apa. Ekornya baik dan warnanya juga baik. Settingannya nggak terlalu bagus ya bang ya. Sebenarnya ini menurut saya ada juga yang nanya gini bang. Bang, misal silo sama silo kita breeding, bukan silo sih, artinya warnanya kurang tajam, kita breeding dengan yang kurang tajam, ada bahanan untuk breeding seperti itu. Nah jadi di sini teman-teman nggak usah ragu ya, misal teman-teman tahu itu lainnya dari mana, silo sama silo pun bisa keluar yellow ya teman-teman, apalagi basegel sama basegel. Nah jadi di sini kita hanya mengantisipasi, meminimalisir supaya ikan kita bisa upgrade. Nah, jadi di sini kita setting indukan kita
agar ikan kita bisa upgrade, mulai dari misal kekurangannya apa kita upgrade, mulai dari ekornya, kemudian dari warnanya, kemudian dari yang lainnya teman-teman. Nah, jadi di sini kita upgrade untuk settingan indukannya agar bisa memaksimalkan hasil dari anak-anaknya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba bahas ya, kita akan review bagaimana settingan yellow FCCP dari saya sendiri ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kelihatan nggak ini pakai ketapang. Nah, ini kalau yang ini emang bahan untuk saya breeding ya, nggak kelihatan ya. Oke, 3 ini nggak kelihatan semua ya. Oke, kita coba masuk di soliter air jernih ya. Oke, soliter air jernih. Kita cek dulu yang satu ini. Oke, teman-teman, ini nah bisa teman-teman lihat ya. Ini untuk mealnya sendiri. Meal yang saya pakai adalah yang marking ya teman-teman, yang marking. Kemudian warnanya juga nggak terlalu strong ya, yang biasa aja. Karena saya pakai saya ngambil foamnya dulu ya. Di sini saya ambil foamnya dulu. Ini teman-teman masih ini ya, kita masukin betinanya. Kita lihat settingan satu pairnya ya. Oke. Ini betinanya yang akan saya setting ya dengan yang marking tadi ya. Oke, ini betinanya bisa disorot ya. Nah, ini seperti ini saya pakai settingan. Kalau kita lihat ya dengan teliti, yang mealnya ini memang ekornya sangat lebar ya teman-teman, tapi warnanya nggak terlalu tajam ya dibanding yang betinanya ya. Nah, kalau yang di sini saya akan jelaskan settingannya ini adalah saling melengkapi teman-teman. Nah, ketika betina ini sangat clean ya, menurut saya ini clean, nggak ada warna yang lain ya. Nah, ini saya pakai mealnya ini memang yang marking. Jadi harapan saya ini bisa keluar memang FCCP yang ada coopernya. Nah, kemudian ada corak, bendingnya belum rapi ya, tapi udah sangat berpengaruh ya untuk di breeding yang settingannya clean dengan yang bercorak seperti ini teman-teman. Nah, kemudian betinanya ini memang saya pilih Big Star ya ekornya di ujungnya ya, yang bintangnya ya, beda dengan yang male-nya ya teman-teman. Nah, jadi di sini settingannya seperti ini untuk yang male-nya bercorak, kemudian female-nya clean. Nah, dan sebaliknya teman-teman. Nah, sebaliknya kita akan kita akan ganti ya. Oke, selanjutnya kebalikannya ya teman-teman. Kebalikannya adalah male-nya clean, kemudian female-nya kita pakai yang bercorak ya, bercorak. Dengan harapan dia anaknya rata ya semua ya, nggak bening atau nggak clean semua. Jadi saya juga memang maunya nggak seluruhnya clean ya teman-teman, dan nggak seluruhnya basgel ya. Nah, di sini tetap ya yang kita pilih adalah sama-sama memang botak ya, dengan harapan anaknya juga botak. Nah, kalau marking ya pasti dia akan keluar marking ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat masih ini ya, masih nunggu ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini female-nya ini bercorak ya.
kemudian male clean tapi ada titik putih di atas siripnya ya, itu nggak apa-apa kita pakai. Nah ini harapan saya ini bisa keluar yang marking dan yang clean ya teman-teman. Nah jadi di sini bagi teman-teman yang nanyain, bang gimana kalau misalnya basegel sama basegel ya kita breeding? Nggak apa-apa bang, tahu dulu asal usul lainnya. Pasti hasilnya juga bakal ada yang memang benar-benar baik ya, dan belum tentu juga bagi teman-teman yang breeding ikan ini menurutnya bagus dan menurut saya baik ya, nggak juga bang, nanti takut nanti pas kita lihat ikannya nggak sesuai dengan harapan. Jadi di sini kita hanya berusaha dan meminimalisir rejekan ya. Kita berusaha mengantisipasi dan mengupdate ikan kita. Usaha kita ya semampu kita ya, hasilnya nanti kita serahkan sama yang menciptakan kita teman-teman. Jadi di sini kita hanya berusaha untuk mengupgrade ikan kita. Nah ini settingan yang untuk male-nya clean, kemudian female-nya yang memang kita pakai yang ada coopernya teman-teman. Nah, ekor tetap kita pakai ekor yang over ya. Kemudian kita pilih juga bentuk badannya, postur badannya, dan ini tetap ya tidak saya inbreed ya, ini adalah crossbreed karena ini beda lubukan ya, beda indukan. Nah jadi ini seperti ini yang opsi kedua. Nah kita lihat opsi ketiga ya. Oke, kita lihat opsi ketiga. Oke teman-teman, ini yang ketiga ya. Yang ketiga kita pakai yang bercorak sama bercorak. Nah ini ya, sebenarnya sih bisa semua ya teman-teman, tanpa ada alasan kita untuk setting indukan yang seperti basegel sama basegel, kemudian ada silunya juga, nggak apa-apa ya, tapi tergantung dari asal usul ikannya dari mana teman-teman. Nah ini malah ini saya pakai yang nggak startil ya, nggak startil ini, cuman ekornya lebar aja, kemudian warnanya juga nggak beraturan. Karena saya pakai settingan indukannya ya seperti ini ya, nggak terlalu mewah-mewah seperti yang teman-teman bayangin ya, tapi anaknya lumayan baik menurut saya. Jadi yang ngaruhnya itu sebenarnya bukan dari ala kita setting yang super. Jadi di sini kita memang tahu dulu teman-teman ikannya awalnya dari mana, kemudian ikan ini pernah di breeding atau pernah di cross dengan ikan yang lainnya, atau memang keluar kuning, atau memang gennya belum kuat. Nah jadi itu dulu yang teman-teman mesti tahu ya. Saya juga pengalaman dulu pernah breeding di Yellow FCCP ini, udah bagus indukannya, menurut saya sangat bagus ya indukannya, dan anaknya seluruhnya nggak ada yang saya pakai teman-teman, alhasil seluruhnya dibuang. Nah jadi di sini kita berusaha aja yang terbaik ya buat breeding di Yellow FCCP. Dan bagi teman-teman Yellow FCCP di sini ready ya. Nah jadi di sini saya belum bisa jual partaian, masih jual satuan dan harga sesuai dengan kualitas ikannya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, demikianlah video yang bisa saya sampaikan ini ya, settingan ala saya sendiri. Bagi teman-teman, jika video ini bermanfaat silahkan ditonton, silahkan di-share sama teman-teman yang lain ya teman-teman. Dan jika ingin bertanya silahkan ketik di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi ya. Oke teman-teman, demikian video dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cupang Indonesia.